tiga standar quality yang kita terapkan untuk pembelian biji kopi. Ya, yang pertama itu kadar air. Kadar air maksimal 12%. Kemudian yang kedua defect. Ini adalah biji cacat dari biji kopi. Jadi kita hitung ada standarnya sendiri, defect maksimalnya berapa. Kemudian yang terakhir cupping. Nah, ini yang sedang dilakukan teman-teman di sini adalah mengevaluasi cita rasa dari kopi robusta tersebut. Ya, kita menggunakan ada sistem di Nestle, ada kelas robusta. Ya. Terus. Jadi ada 3 kelas, 71, 72, 73. Ini internal standar yang diterapkan oleh Nestle seluruh dunia untuk robusta. Yang kita gunakan untuk Nescafe adalah yang kelas 72. Jadi kelas 72 itu ada atribut dari rasanya masing-masing, ada skornya, kemudian tidak ada off flavor. Jadi di kopi itu kalau kita roasting dan kita grinding kemudian kita seduh, akan terasa kalau misalnya ada off flavor. Off flavor itu rasa yang tidak diinginkan muncul di biji kopi. Misalnya ada rasa fermented atau ada rasa tanah atau rasa oli, itu kadang-kadang bisa terbawa ke sini. Tujuannya kita di awal menyeleksi biji kopi yang kita gunakan supaya nanti di hasil akhir dari produk Nescafe itu konsisten, rasanya bagus. Dari awal sekali kita sudah kontrol. Ya. Nanti teman-teman bisa kalau misalnya mau nyobain bisa. Dan contohnya seperti ini tadi cara menyeruputnya. Untuk cupping ini mengevaluasinya harus ada 4 orang. Jadi nggak bisa ditentukan oleh satu orang sendiri. Mereka setelah melakukan cupping akan menulis hasil evaluasi mereka. Kalau misalnya mendeteksi ada perbedaan, nanti mereka akan diskusikan. Masing-masing ini ada 10 lot ini apakah masuk semua ke dalam kelas yang kita inginkan. Ada pertanyaan sampai di sini? Setiap hari melakukan ini, Mas? Ya, untuk semua kopi yang kita beli itu kita evaluasi sebelum kita beli. Ya, dan tiap hari ini kegiatan di Ya. Berapa Berapa? testing atau apa? Satu sesi, kita bilang ini satu sesi ya. Jadi maksimal kan di sini ada 10 lot yang kita analisa. Dianalisa oleh 4 orang, maksimal biasanya 15 menit sih menghabiskan waktunya. Satu hari biasanya nggak satu sesi, kita bisa sampai 5 sesi, bisa sampai maksimal bahkan 10 ya. 7 lah, rata-rata 7 sesi. Lagi yang mau tanyain? Cara testingnya harus diseruput gitu. Tadi kan kalau dengar seruput gitu kan, kenceng banget. Itu supaya kita testing kan mengaktifkan indera perasa di lidah. Jadi semua aroma di mulut ini harus kena dari si kopinya ini. Makanya diseruput juga supaya sampai juga menyentuh indera perasa yang di belakang yang ujung lidah. Dan ini tidak ditelan ya? Enggak, kalau ditelan nanti nggak bisa timbul. Yang dicari apanya, Mbak? Kenapa? Yang dicari itu apanya sih gitu? Apa rasa pahitnya atau apanya gitu? Yang dicari, jadi ada beberapa atribut di biji kopi ya yang kita evaluasi. Ada kepahitannya, kemudian ada coffeeness-nya. Kalau robusta ada lagi namanya robusta flavor, atribut robusta flavornya. Nah, tadi untuk kelas-kelas itu kan kita membelinya kelas 72. Nah, 72 itu standar kepahitannya skornya berapa, ada standarnya. Kemudian robusta flavornya seperti apa, rubbery-nya, woody-nya. Jadi semua atribut di dalam biji kopi robusta itu yang kita evaluasi. Dan kita cari apakah dia sesuai dengan standar 72 itu. Kelas 72. Karena menentukan cupping di sini. Ini ada 10 itu maksudnya dari 10 distributor kita atau Ada 10 lot, jadi setiap kedatangan kan ada kita bagi misalnya 3 truk jadi 1 lot dari vendor yang sama misalnya atau dari petani yang sama. Kita untuk memecahkan ini aja quantity bag per bisa terdiri dari siapapun karyawan Nestle yang kita seleksi. Jadi ada seleksinya dulu untuk bisa menjadi panelis. Pertama basic screening kita bilangnya. Si orang ini karyawan harus bisa mendeteksi rasa dasar dulu. Manis, asam, asin, gula, pahit. Panelis namanya, panelis testing. Dia harus bisa mendeteksi rasa dasar dulu. Karena kalau nggak bisa deteksi rasa dasar, gimana mau deteksi ada chemical atau ada kepahitan gitu kan?
Nah, setelah itu baru kita jelaskan atribut dari sensory atribut yang saya bilang, apakah coffeeness-nya, bitternya, atau robusta flavornya. Itu kita kenalkan, training, kemudian baru dia bisa menjadi panelis. Ini pun ada penilaiannya mereka. Kadang kita kasih namanya sisipan nih, yang out gitu ya, atau ada yang ada off flavor. Karena dia mendetek. Kalau dia bisa mendetek berarti performance-nya bagus. Jadi kita evaluasi juga panelisnya ini supaya tetap konsisten gitu, dia bisa mendeteksi, mengevaluasi secara bagus. Kenapa cuma 4 gitu? Apa cuma bisa mewakili? dengan Satu 4 itu? sesi memang hanya 4 orang. Jadi minimal kalau untuk biji kopi ini kita 4 orang. Nanti hasilnya adalah konsensus dari 4 orang ini. Oh, Karena kan namanya kita menganalisa rasa kualitatif, jadi konsensus dari 4 orang ini. Mereka setujunya nanti setiap nomor ini kelas berapa. Sehari itu berapa sesi, Mbak? Maksimal bisa 7 sesi. Dengan orang yang panelis? Orangnya beda-beda. Ya makanya kita punya beberapa panelis. Mungkin di situ ada contohnya gambar-gambar orang yang menjadi panelis drip coffee. Nah, jadi siapa yang bisa gitu, siapa yang pas jam itu available ya itu yang kita panggil. Teman-teman panelis itu ada berapa orang total? 24 kalau untuk 23. drip coffee. Sekarang ada 3. Jadi salah satu silakan memutar ke kiri untuk ngambil, taruh di satunya. Berarti masuk. Cari garpu. Kalau saya biasa kanan yang ngambil ya. Ini apa aja boleh ini? Ya boleh. Boleh coba kan untuk nyoba. Ini satu jenisnya mbak. Satu Ya, jenis robusta. Robusta semua. Ambil kayak gini terus Keluar ditaruh ke satunya. kanan Dari sini. seperti sini. Ini masuk ke mulut. Mulut. Seruput gitu. Ya. jangan ditelan. Terus Apa kopi. rasanya? Pahit. Kopi bro. Lidahnya biasa kali. Kalau rasanya durian aneh mbak. Oh ini berarti sama semua ya? Oke. Sama robusta semua ini. Ini robusta kopi. Jadi kalau Kalau tanya robusta tadi itu mana yang- yang mana yang memang clean? minum kopi siapa ya? Emang minum kopi gitu suka semua. Semua minum kopi. Kopi